Jadi pada sisi itu sebetulnya Pak Rizal memberikan apresiasi juga pada waktu itu bahwa itu gagasan itu harus dilakukan mau tidak mau karena situasi krisis dan pemerintah melakukan itu. Nah sayangnya bantuan-bantuan yang kemudian bentuknya sembako kan dikorupsi. Itu yang membuat juga para akademisi kecewa. Jadi para akademisi itu sangat objektif ya Mbak Afi karena dengan cara itu positioning intelektual itu menjadi clear di situ. Nah, mengapa kemudian munculnya banyak kritik? Berarti ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak mungkin ada kritik. Saya kira itu logiknya. Jadi ada ruang-ruang yang harus kita apresiasi dan ada ruang yang memang harus kita kritik. Saya kira itu. Iya Pak. Mengenai korupsi bansos kan sudah ditangkap ya kayak menterinya gitu ya Pak. Terus para intelektual ini apakah mereka benar-benar independen gitu, ada kepentingan? Karena kan sejak 2014, 2019 Pilpres tuh kayaknya semua pihak itu terbelah. Kalau sudah pro si A, nanti pendapat akan menguntungkan si A, begitu pula pada si B menjadi si B. Jadi kayaknya sulit mencari orang yang benar-benar independen tuh batasannya gimana? Ya gini, kan kita melihat misalnya kontestasi 2019 kemarin ya, itu kan ada blok besar. Kalau kita buat garis lurusnya adalah Pak Jokowi versus Pak Prabowo. Oke. Kemudian pada akhirnya kan kemudian terjadi koalisi. Pak Prabowo menjadi menteri. Mereka sudah bersatu di lapisan elit dan di masyarakat sudah mulai berkurang. Tetapi ini ada mesin yang bekerja. Ini soal buzzer ini. Itu yang sebetulnya buzzer itu adalah bensin yang merawat perseteruan di antara buzzer yang lain. Maka menurut saya ini harusnya diingatkan nih lapisan yang mesin teknologi informasi ini itu harus ditertibkan. Nah itu yang sebetulnya yang rame. Nah pengamat itu atau akademisi ya dia tidak akan ketika misalnya karena dia independen justru karena dia independen ketika Prabowo menjadi bagian satu dengan Pak Jokowi pun dia tetap kritis. Itu ciri independensinya. Kalau tidak independen itu karena Pak Prabowo misalnya bergabung dengan pemerintah, ya apapun dibenarkan pemerintah, itu yang justru tidak independen. Berarti dia menjadi bagian dari Prabowo. Jadi akademisi memang siapapun yang memerintah, dia akan tetap berada pada posisi objektif. Nah saya bisa di tracking ya Mbak Api, sejak zamannya reformasi sampai SBY, saya tetap kritik kalau pemerintah itu keliru. Karena saya jalurnya di jalur intelektual akademisi. Jadi ya saya tidak berpihak kepada siapapun kecuali kebenaran akademik itu, kebenaran objektif. Jadi saya kira di situ bisa deteksinya. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba nggak kritis setelah seseorang itu berkuasa, berarti dia bagian dari yang berkuasa itu. Ya dia tidak independen. Nah, tetapi kan kontestan kemarin kan sudah bersatu nih. Bahkan Sandiaga Uno juga sudah jadi menteri. Mengapa masih ada orang kritis? Karena ada masalah. Jadi sebetulnya kritik itu bukan apa ya? Bukan pengganggu dalam terminologi demokrasi. Kritik adalah gizi dari demokrasi dan itu kalau dikelola keren sebetulnya. Di negara demokrasi, kalau kepemimpinannya mampu mengelola perbedaan dengan baik, itu justru akan menjadi melahirkan satu kebijakan yang berkualitas di dalam dinamika yang sangat dinamis secara pemikiran itu jauh akan lebih bagus sebetulnya. Jadi saya kira ya salah satu problem besar kita bagaimana pemerintah mampu mengelola kritik, mampu mengelola perbedaan itu. Jadi saya kira itu. Tadi Pak Ubed secara nggak langsung mengatakan pemerintah negara merawat buzzer. Apa itu bisa dibuktikan Pak bahwa ada buzzer dirawat pemerintah, mereka dibayar untuk menjadi humasnya pemerintah gitu? Ya kalau secara tadi saya tidak mengatakan pemerintah ya, tapi pemerintah tolong cek itu dan hentikan praktek-praktek semacam itu. Saya tidak menyebutkan bahwa buzzer itu dirawat oleh pemerintah, tapi pemerintah punya otoritas untuk menghentikan pola-pola yang membuat hubungan sosial itu berantakan. Nah, itu kan punya otoritas. Yang kedua, tentu saja orang menafsirkan ketika tahun lalu
saat pandemi terjadi, kemudian diketahui bahwa ada sekitar 93 miliar yang kemudian digunakan untuk promosi pariwisata. Dan itu menggunakan influencer. Jadi influencer yang memang dibiayai oleh pemerintah, tapi itu kan influencer, bukan buzzer. Nah, saya kira influencer itu tidak bekerja sendiri. Ada analisis kemungkinan influencer itu punya di bawahnya ini. Nah, di bawahnya ini yang bisa jadi adalah para buzzer itu. Ya, karena para pendengung itu di dalam era yang sekarang disebut sebagai digital society era, itu memang memungkinkan tumbuh subur. Jadi kalau dibuktikan secara material, transaksi uangnya itu sulit karena influencer yang resmi kan melalui sebuah pekerjaan profesional itu yang terjadi. Tetapi bukti langsung bahwa ada pembiayaan pemerintah terhadap buzzer itu sulit dibuktikan karena itu pekerjaan yang sifatnya silent ya secara operasional kan. Nah, tetapi pada titik itu bisa kelihatan tren perilakunya. Perilaku buzzer ini trennya kelihatan. Misalnya begini, ada akademisi mengkritik pemerintah dengan data. Tiba-tiba itu para komentator itu buzzer itu akan menyerang. Yang diserang adalah personal kritikusnya ini, personal ekonominya, personal. Dan itu Pak Rizal Ramli mengalami itu kan kemarin sampai sempat mengeluh. Sempat berkomentar tentang itu kan. Jadi artinya apa? Kalau ada kritik yang benar based on data, tapi yang diserang personal, ini ada apa? Kenapa buzzer ini berpihak kepada pemerintah? Maka di situ fakta empirik itu menguatkan dugaan bahwa ada bekerja di satu lapisan elit untuk mendorong para buzzer ini menghantam para akademisi, para ilmuwan. Nah, saya kira fakta itu yang memungkinkan argumen bahwa ada dugaan kuat bahwa pemerintah di lapisan tertentu membiayai para buzzer itu. Jadi saya kira itu, kalau gejalanya nggak kelihatan, nggak mungkin dong ada analisis ke sana kan. Tapi kalau misalnya begini, ada ekonom mengkritik pemerintah dengan data, lalu buzzer itu harus serangnya pakai data. Ini loh data yang sebenarnya. Jangan nyerang personalnya, bahkan fisik. Itu kan ada istilah anak-anak sekarang yang disebut dengan body shaming gitu. Jadi menyerang fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki diserang. Itu kan tidak tidak dibenar. Kalau agar para ekonom, para akademisi dan para intelektual tidak curiga kepada pembiayaan negara pada buzzer, maka buzzer cara menyerangnya itu dengan data. Jadi data harus dilawan dengan data, argumen harus dilawan dengan argumen. Saya kira itu jauh lebih membuat demokrasi kita lebih berkualitas. Dan kita tidak akan, misalnya para akademisi tidak akan menuduh bahwa dia adalah buzzer dari elit kekuasaan. Kan itu. Jadi enak. Kalau data dengan data enak perdebatannya itu. Lalu di situ nanti akan ketemu perdebatan yang bagus tentang tafsir dari sebuah data. Nah, itu kan nanti bisa tafsirnya di situ yang mungkin memungkinkan terjadi perbedaan. Dan perdebatannya menjadi menarik. Tapi kalau yang didebat adalah serangan personal, ya itu menjadi aneh. Nah, itu kalau tadi saya sebutkan, ada ruang kemungkinan bahwa para buzzer itu dikelola oleh satu lapisan tertentu dari struktur kekuasaan.